Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dimanapun berada. Kiranya Tuhan tetap menyertai kita untuk memulai hari dan aktivitas kita di pagi hari yang indah ini. Tuhan membekali diri kita dengan firman-Nya dari Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan yang dikisahkan dalam renungan pagi hari ini merupakan seorang perempuan pejuang yang tidak mau menyerah, tidak pernah putus asa dengan derita, kesusahan, pergumulan, terutama dengan penyakit yang dia sudah alami sepanjang 12 tahun lamanya. Perempuan ini mengalami penyakit pendarahan. Kita bisa membayangkan bagaimana menderitanya, bagaimana sakitnya dan bagaimana perihnya seorang perempuan yang sepanjang 12 tahun terus mengalami pendarahan tanpa henti. Apakah dia tidak melakukan usaha pengobatan atau yang lain sebagainya? Kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya di pasal 5 ini, kita bisa melihat dan memperhatikan bahwa ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh perempuan ini. Dia sudah pergi berobat ke beberapa tabib, dan sampai semua harta yang dia miliki habis lenyap untuk biaya perobatannya. Tetapi penyakit pendarahan itu tidak kunjung berhenti dan tidak kunjung sembuh. Malah yang ada, saudara yang dikasihi Tuhan, penyakitnya itu semakin hari semakin parah. Tetapi apa yang menarik dari kisah perempuan ini yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan ini? Dia tidak menyerah, dia tidak putus asa. Segala hal dia lakukan. Yang pertama dari firman Tuhan ini, bahwa pintu keselamatan itu, pintu mukjizat itu dimulai dari kemauan untuk mendengar dan percaya. Mukjizat keselamatan, kesembuhan itu dimulai dari kemauan untuk mendengar dan percaya kepada firman Tuhan. Kalau kita baca ayat sebelumnya, perempuan ini mendengar kabar berita tentang penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Penyembuhan kepada orang buta, kepada orang kusta, kepada orang lumpuh, membangkitkan orang mati dan lain sebagainya. Dia juga mendengar berita tentang pengajaran dan khotbah-khotbah Yesus yang sangat luar biasa, yang membawa orang kepada kehidupan dan keselamatan, menyesali dan mengaku dosa-dosanya, dan mau percaya kepada Kristus. Artinya dalam diri perempuan ini ada sebuah tekad, ada sebuah optimisme, percaya diri, dan semangat yang tidak teruntuhkan oleh penyakit yang dihadapi, bahwa dia harus memperoleh kesembuhan. Dia mulai itu dari kemauan mendengar kabar tentang Yesus, dan dilanjutkan dengan percaya kepada kuasa Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah budaya sosial masyarakat pada masa itu, bila seseorang yang mengidap penyakit pendarahan ini dianggap kafir, dianggap najis, haram. Semua orang akan menjauhi dia. Tetapi dalam rasa percayanya, imannya, tekadnya, optimismenya dan semangatnya, dia melawan segala bentuk-bentuk diskriminasi sosial yang menganggap dia haram, menganggap dia najis. Ketika semua orang menjauhi dia, bagi dia itu tidak persoalan. Yang terpenting dia mau sembuh, dia datang pada Yesus. Maka dari belakang dia berjalan, di dalam hatinya, di dalam jiwanya, di dalam pikirannya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini tekad, ini loncatan iman, ini kepercayaan, inilah iman yang sesungguhnya. Asal kujama saja jubahnya,
aku akan sembuh. Ini sangat luar biasa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka ketika dia melakukan itu, dia menjamah jubah Yesus, serta-merta dia merasakan kuasa Yesus. Dan Yesus pun merasakan ada sesuatu kuasa yang keluar dari dirinya. Perempuan itu seketika itu juga pendarahannya berhenti, dia sembuh dan dia dipulihkan. Maka Yesus berkata kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ini perkataan Yesus yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang melihat kerinduan, pergumulan, harapan seorang perempuan yang 12 tahun itu telah menderita penyakit pendarahan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun tentu memiliki penyakit. Bukan hanya penyakit fisik yang saya maksud, atau penyakit jasmani. Ada banyak penyakit-penyakit yang kita derita hari ini. Pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita, masa lalu kita yang tidak tersembuhkan. Atau bahkan mungkin penyakit-penyakit ekonomi misalnya. Kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Katakan dalam hati kita, asal kuserukan saja namanya, aku pasti sembuh. Ini kekuatan kita. Yesus mendengar, melihat, dan mau menolong orang-orang, anak-anaknya yang datang dengan kerinduan, dengan ketulusan, dan dengan semangat serta iman yang kuat dan tekad yang semangat datang kepada Yesus. Yesus menyembuhkan dan memulihkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu di pagi hari ini. Kau Allah yang memelihara, menjaga, dan melindungi hidup kami. Kami tenang, kami damai melewati malam hari ini dalam tidur dan pembaringan kami masing-masing, karena Tuhan menjaga kami. Tuhan pula membangunkan kami dari tidur kami, memberi nafas kehidupan, kekuatan harapan yang baru, untuk menikmati karya-karya Tuhan, untuk melanjutkan tugas dan panggilan kami masing-masing. Di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah pekerjaan, studi, dan apapun yang telah Tuhan embankan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan firman-Mu untuk memenuhi hati dan pikiran serta jiwa kami. Seketika pun yang kami hadapi begitu banyak pergumulan, atau mungkin hari-hari ini ada banyak penyakit yang kami alami. Sebagian dari antara saudara kami mengalami penyakit fisik atau jasmani. Ada penyakit-penyakit lain mungkin dalam hati kami. Sulit memaafkan orang lain, sulit mengampuni orang lain, hati yang terluka dan tidak kunjung sembuh. Atau jiwa, pikiran kami, penyakit ekonomi dan lain sebagainya yang kami hadapi. Kami mau menyerahkan itu kepada Tuhan. Tekad, semangat, terlebih iman yang Tuhan berikan kepada kami menjadi kekuatan untuk berseru dan berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memulihkan dan menyembuhkan kami. Kami berserah kepada Tuhan untuk satu hari ini. Kami memohon perkenanan Tuhan untuk memimpin hidup kami. Hati, jiwa, dan pikiran kami, Roh-Mu yang bekerja di dalamnya, agar kami berkata, berpikir, dan bertindak seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa pelanggaran kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renung saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Horas.